Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Yusrina Rojalini, Puspita Ambarini, dan saya sendiri, Sarinur Rohmah, akan memaparkan materi mengenai analisis korelasi. Analisis korelasi adalah teknik statistika yang digunakan untuk mengukur besarnya hubungan linear antara dua variabel. Korelasi merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih. Arah dinyatakan dalam bentuk hubungan positif dan negatif, sedangkan kuatnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi. Analisis korelasi yang kami akan bahas, yang pertama korelasi produk momen, korelasi ganda, korelasi parsial, koefisien kontingensi, koefisien Spearman-Rank, dan koefisien kendal tau. Yang pertama, korelasi produk momen. Teknik korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval atau rasio, dan sumber data dari dua variabel atau lebih adalah sama. Koefisien korelasi produk momen Pearson mengukur kekuatan hubungan linear antara dua variabel. Koefisien korelasi produk momen Pearson dikenal sebagai koefisien korelasi sederhana dan dilambangkan dengan R. Nilai R berkisar dari min 1 hingga 0 hingga plus 1. Jika nilai R adalah min 1, maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif sempurna antara kedua variabel. Jika nilai R adalah plus 1, maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif sempurna antara kedua variabel. Jika nilai R adalah 0, maka hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara kedua variabel tersebut. Untuk melihat kuatnya hubungan antara kedua variabel, koefisien korelasi dapat diinterpretasikan ke dalam tabel berikut. Nah, ini tabelnya. Lalu selanjutnya, rumus korelasi produk momen. Yang pertama, koefisien korelasi R dapat dihitung dengan rata-rata kedua variabel. Jadi sebelumnya mencari dulu rata-rata dari variabel X dan rata-rata dari variabel Y. Nah, ini rumusnya. Nah, yang kedua, ini rumusnya. Lalu yang ketiga, ini rumusnya dengan menggunakan varian. Nah, selanjutnya untuk menguji signifikansi korelasi produk momen dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama menggunakan uji T, yaitu membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Ini rumusnya. Kriteria pengujiannya, H0 ditolak jika harga T hitung lebih besar dari T tabel. H0 diterima jika harga T hitung lebih kecil dari T tabel. Yang kedua, membandingkan nilai R hitung dengan R tabel produk momen. Kriteria pengujiannya H0 ditolak jika harga R hitung lebih besar dari R tabel. H0 diterima jika R hitung lebih kecil dari R tabel. Nah, untuk uji signifikansi ini dapat dipilih salah satu di antara kedua uji tadi. Ini contohnya. Yang kedua, korelasi ganda. Korelasi ganda atau multiple correlation merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih variabel bebas atau variabel independen secara bersama-sama atau lebih dengan satu variabel tergantung atau variabel dependen. Tingkat hubungan antara variabel tergantung dengan beberapa variabel bebas dinyatakan dengan koefisien korelasi ganda yang disimbolkan dengan huruf R besar. Rumus korelasi ganda dengan satu variabel tergantung dan dua variabel bebas. Nah, ini rumusnya. Sebelumnya dicari dulu korelasi produk momen antar variabel. Lalu selanjutnya menguji signifikansi korelasi ganda. Nah, ini rumusnya dengan menggunakan F hitung. Nah, kriteria pengujiannya H0 ditolak jika harga F hitung lebih besar dari F tabel, harga H0 diterima jika harga F hitung lebih kecil dari F tabel.
Ini contohnya. Oke, untuk korelasi parsial ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan dependen, di mana salah satu variabel independennya dibuat tetap atau bisa dikendalikan. Koefisien kontingensi ini adalah teknik korelasional untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang mempunyai data berskala nominal, diskrit, atau kategori. Di sini ada untuk rumusnya itu C itu untuk koefisien kontingensi, X pangkat 2 itu C kuadrat, N itu untuk jumlah kasus. Nah, di sini koefisien kontingensi ini teknik analisisnya erat kaitannya dengan C kuadrat, sehingga untuk menghitung koefisien kontingensi harus dihitung dulu C kuadratnya. Menurut Sugiono tahun 2013, C kuadrat digunakan untuk mengetahui perbedaan frekuensi observasi dan frekuensi harapan variabel yang diteliti. Nah, di sini ada rumus C kuadratnya. Selanjutnya, untuk menguji signifikansi nilai koefisien kontingensi dapat diketahui berdasarkan koefisien C kuadrat. Dilakukan dengan cara membandingkan C kuadrat hitung dengan C kuadrat tabel pada taraf signifikan yang ditetapkan dengan derajat kebebasan sigma baris kurangi 1 atau sigma kolom kurangi 1. Jika nilai C kuadrat hitung lebih besar daripada C kuadrat tabel pada taraf signifikansi yang ditetapkan, maka kesimpulannya adalah ada perbedaan yang meyakinkan antara frekuensi observasi dengan frekuensi harapan. Sebaliknya, jika nilai C kuadrat hitung lebih kecil daripada C kuadrat tabel, maka kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan yang meyakinkan antara frekuensi observasi dengan frekuensi harapan. Selanjutnya, dilakukan menghitung koefisien kontingensi untuk mengetahui hubungan antara kesukaan berolahraga antara mahasiswa putra dan putri. Koefisien kontingensi diperoleh dengan memasukkan statistik C kuadrat. Tadi C kuadratnya sudah dihitung. Nah, maka nanti dimasukkan ke dalam rumus koefisien kontingensi. Ini di bawah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Rozalini. Saya mahasiswa MPN Unpas angkatan 2021 genap. Baiklah, dengan tidak memperpanjang waktu, saya akan melanjutkan pembahasan materi dari Bu Puspita, yaitu tentang koefisien kontingensi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan koefisien Spearman rank. Koefisien Spearman rank sama halnya dengan koefisien kontingensi, merupakan suatu analisis korelasi di mana berjenis statistik non-parametris. Nah, di sini ada koefisien Spearman rank. Bisa dibaca, Bapak Ibu, pengertiannya. Nah, untuk menghitung koefisien korelasi peringkat atau disebut dengan koefisien Spearman rank, itu pertama-tama pengamatan yang sebenarnya diganti dengan peringkatnya. Lalu memberikan peringkat ke-1 ke nilai tertinggi, peringkat kedua ke nilai tertinggi berikutnya, dan mengikuti urutan ini, peringkat ditugaskan untuk semua nilai. Lalu ini merupakan rumus dari Spearman rank itu sendiri. Selanjutnya, setelah Spearman rank, ada dinamakan dengan, nah ini bentuk data Spearman rank. Kemudian ini merupakan perhitungan Spearman rank. Didapatkan hasilnya yaitu 0,498, kemudian standar deviasinya 0,1715. Kemudian ada koefisien Kendall-Tau. Nah, sama halnya dengan Spearman rank, koefisien Kendall-Tau juga termasuk statistik non-parametris. Untuk lebih lanjut, bisa Bapak Ibu download pada link berikut mengenai statistik non-parametris. Baiklah, itu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.